Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu? Langsung saja kali ini saya akan berbagi informasi tata cara untuk melapor pajak di Koretax ya. Jadi untuk ASN memakai formulir A2. Untuk formulir A2-nya itu akan seperti yang saya tampilkan di layar. Nah, ini adalah formulir untuk A2, untuk ASN, P3K, dan lain-lain lah. Oke, baik. Yang pertama di sini kita login terlebih dahulu. Untuk login, Bapak Ibu sudah tahu kita pakai NIK ya, kita menggunakan NIK. Jadi untuk melapor pajak SPT tahunan di Koretax caranya bagaimana? Caranya sangat mudah Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu pilih saja surat pemberitahuan SPT di sini. Bapak Ibu klik yang ini. Nah, kemudian sebelum kita mulai melapor, Bapak Ibu bisa untuk laporan pajak dari tahun ke tahun yang telah Bapak Ibu laporkan ini bisa dilihat di sini ya, di SPT yang dilaporkan. Nah, ini adalah pajak riwayat laporan Bapak Ibu. Nah, untuk membuat SPT, yang pertama kita lakukan adalah kita klik ini buat konsep SPT. Kemudian di sini kita pilih PPh orang pribadi. Lanjut. Di sini Bapak Ibu pilih SPT tahunan. Kemudian dipilih periode dan tahun pajak. Bapak Ibu pilih saja yang ini. Nah, dia akan muncul otomatis ya. Januari sampai Desember 2025. Kemudian Bapak Ibu lanjut. Untuk jenis SPT di sini Bapak Ibu pilih normal. Kemudian buat konsep SPT. Nah, kalau sudah tertulis successful seperti ini, Bapak Ibu scroll ke bawah dan kemudian Bapak Ibu klik icon pensil di sini. Nah, akan masuk di menu utama untuk melaporkan SPT Bapak dan Ibu. Di sini untuk yang induk, yang pertama untuk headernya di sini Bapak Ibu perhatikan saja. Di sini 2025 1 sampai 12 untuk pencatatan. Nah, Bapak Ibu tambahkan di sumber penghasilan itu pilih yang pekerjaan. Seperti itu Bapak Ibu ya, pilih yang pekerjaan. Kemudian Bapak Ibu posting SPT-nya. Nah, kalau ada tadi kolom wajib di situ tidak bisa diabaikan Bapak Ibu. Nah, di sini kalau misalnya di sini menghilang kembali tidak usah. Yang penting Bapak Ibu sudah klik posting SPT itu sudah aman. Nah, untuk yang ada di sini Bapak Ibu tidak perlu untuk mengotak-atik. Mungkin yang harus diotak-atik di A ini adalah nomor 7 ya. Jadi jika status kewajiban perpajakan suami di sini ada dua pilihan untuk pisah harta atau memilih terpisah ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak merasa dua pilihan ini, jadi tidak usah diisi. Untuk A seperti itu. Yang B di sini Bapak Ibu, yang B di sini perhatikan. Untuk B di sini ada beberapa pilihan yaitu 1A, 1B, 1C, dan 1D. Yang Bapak Ibu isi yang untuk 1A itu apakah Anda menerima penghasilan dan menerima pekerjaan? Ya, Bapak Ibu di sini jawab ya. Kemudian untuk yang B pilih tidak, yang C juga tidak, yang D juga Bapak Ibu pilih tidak. Seperti itu untuk yang B seperti Bapak Ibu ya. Kemudian untuk yang C Bapak Ibu fokus ke yang nomor 3 ya, nomor 3 C itu apakah terdapat pengurangan penghasilan neto seperti kompensasi kerugian dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu klik tidak, pilih tidak ya Bapak Ibu. Kemudian untuk nomor 4 lewati. Nah, untuk yang nomor 5 di sini kita akan memilih status ya Bapak Ibu, status kita apakah kawin dan berapa tanggungan yang ditanggung, apakah tidak kawin. Nah, untuk melihat di sini Bapak Ibu kembali ke Bapak Ibu buka A2-nya Bapak Ibu ya. Jadi untuk mengisi di sini Bapak Ibu harus sesuaikan dengan yang ada di A2-nya Bapak Ibu. Jadi
Di sini saya akan buka A2. Nah, A2-nya itu, nah kita lihat di sini ya Bapak Ibu ya, ini. Yang ini ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang di sini, kasusnya di sini dia kawin dan tanggungan 1. Jadi kita harus pilih sesuai yang ada di sini. Nah, di sini kan K1, jadi kita sesuaikan di sini juga K1 seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah ini Bapak Ibu, untuk nomor 6 tidak perlu, dia akan otomatis. Nomor 7 juga tidak perlu. Nah, untuk nomor 8 kita jawab tidak Bapak Ibu. Kita jawab tidak ya. Untuk nomor 9 juga tidak perlu. Oke, itu saja yang ada di bagian C. Untuk yang di bagian D, kita fokus saja di 10A dan di 10D. Ya, jadi untuk 10A itu Bapak Ibu pilih ya. Kemudian langsung lompat ke bagian D. Untuk yang 10B dan 10C tidak perlu. Yang 10D kita pilih tidak. Nah, itu saja yang ada di bagian D Bapak Ibu. Kemudian untuk yang E juga akan otomatis Bapak Ibu, otomatis terisi, jadi kita tidak perlu lagi otak-atik. Untuk yang F juga tidak perlu. Dan untuk yang G juga kita tidak perlu isi. Untuk yang H di sini Bapak Ibu isi saja tidak. Nah, Bapak Ibu isi tidak saja semua. Itu untuk yang di H. Nah, kita langsung ke yang I. Yang I ya Bapak Ibu. Nah, yang I di sini dia ada banyak. Dia dari 14A sampai 14H. Kita fokus dulu di 14B. Nah, kalau untuk 14B, apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Kita jawab saja tidak. Kemudian yang C, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final? Nah, yang di C ini unik ya Bapak Ibu. Kita klik ya terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, kalau setelah Bapak Ibu klik ya dan di sini terbaca kosong, maka kita pilih tidak. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu pas Bapak Ibu klik ya ada isinya di sini, jadi Bapak Ibu wajib memilih ya. Cuman kalau setelah Bapak Ibu klik ya tapi isi di sini ternyata terbaca kosong, maka Bapak Ibu pilih saja tidak. Seperti itu. Untuk yang D, Bapak Ibu pilih tidak saja. Untuk yang E dia otomatis. Yang F juga dia otomatis. Kita langsung ke G, 14G. Di sini Bapak Ibu pilih saja tidak. Seperti itu. Itu adalah yang di I ya Bapak Ibu. Kita lewati yang I. Oke, untuk yang J ini akan terisi otomatis. Kita lewati saja. Nah, untuk yang K ini sudah terbaca nihil Bapak Ibu, tapi ini nihilnya masih belum fix ya, karena masih ada yang harus kita isi. Kita klik saja simpan konsep dulu, jangan dulu klik bayar dan lapor ya Bapak Ibu. Cukup kita klik simpan konsep saja terlebih dahulu. Setelah itu Bapak Ibu scroll ke atas dan pilih L1. Nah, L1 di sini dia ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Yang A itu harta pada akhir tahun pajak, yang B utang pada akhir tahun pajak, yang C daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan, yang D penghasilan neto dalam negeri dalam pekerjaan, dan terakhir adalah daftar bukti pemotongan PPh. Nah, Bapak Ibu, untuk yang untuk harta di sini Bapak Ibu terdiri dari kas, yang kedua piutang, investasi, sekuritas, harta bergerak, dan yang terakhir adalah yang 5 adalah harta tidak bergerak. Kemudian yang 6 ada harta lainnya. Nah, untuk yang A di sini Bapak Ibu wajib kita isi ya, tapi silakan Bapak Ibu pilih saja mau mengisi yang mana. Kalau saya sarankan Bapak Ibu pilih kalau bukan nomor 1, dia nomor 4 atau nomor 5. Nah, untuk saya jelaskan satu-satu. Kalau Bapak Ibu sudah mengisi nomor 1 di sini, Bapak Ibu tidak perlu mengisi lagi nomor lain. Atau Bapak Ibu pilih yang nomor 4. Nah, jadi kalau sudah isi nomor 4 tidak usah perlu isi yang lain. Kalau memilih nomor 5 tidak perlu isi yang lain. Cuman lebih bagusnya itu Bapak Ibu isi semua. Tapi
dari yang saya pelajari, Bapak Ibu cukup mengisi satu saja dari fitur yang ada di bagian A ini. Nah, contohnya saya pilih yang nomor 1, tambah di sini. Di sini deskripsinya Bapak Ibu silakan pilih apakah uang tunai atau tabungan. Kita klik saja uang tunai, boleh juga tabungan ya Bapak Ibu. Jadi saya sarankan untuk yang di sini kita pilih antara 2 saja. Kalau bukan uang tunai, tabungan, kita pilih uang tunai. Kemudian untuk nomor akun Bapak Ibu cukup isikan saja 9 angka yang terdiri dari 8 angka 0 dan 1 angka 1. Jadi kita tuliskan 8 angka 0 terlebih dahulu, 1 2 3 4. Kemudian angka 9 terakhir kita pilih angka 1 seperti itu. Kemudian di sini Bapak Ibu tuliskan nama lengkap Bapak dan Ibu. Kemudian untuk nama bank silakan Bapak Ibu isi saja nama bank sesuai yang bank yang sekarang dimiliki oleh Bapak dan Ibu ya. Contohnya di sini saya pilih TN. Nah, yang kedua lokasi harta itu Bapak Ibu pilih Indonesia. Nah, karena Bapak Ibu tinggal di negara Indonesia ya, kecuali Bapak Ibu punya harta di Afghanistan contoh. Nah, dipilih Afghanistan Bapak Ibu. Untuk tahun perolehan kita pilih tahun 2025. Nah, untuk saldo di sini kira-kira di akhir tahun 2025 itu Bapak Ibu punya uang berapa? Jadi di sini saya tanya kepada yang bersangkutan, dia punya uang 500.000 per Desember 2025. Sudah selesai, silakan Bapak Ibu pilih keterangan, pilih yang harta PPS dan klik simpan. Maka di sini dia akan terbaca. Nah, saya contohkan lagi. Kalau Bapak Ibu pilih yang nomor 4 ini dia harta bergerak ya Bapak Ibu. Harta bergerak ini seperti ini, sepeda motor, mobil, bis dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu kalau memilih ini silakan. Contohnya kalau saya pilih sepeda, di sini Bapak Ibu harus isi modelnya. Mohon maaf ya, kita pilih sepeda motor saja. Untuk merek model di sini Bapak Ibu silakan pilih. Contohnya motornya motor merek Honda atau Yamaha. Bapak Ibu masukkan DM-nya atau nomor registrasi. Kepemilikan itu Bapak Ibu di STNK-nya itu nama Bapak Ibu atau nama pihak lain silakan diisi. Nah, di sini setelah diisi ini, di sini akan lanjut dengan nomor identitas, nick-nya Bapak Ibu, nama pemilik. Dia akan otomatis terisi ya. Jadi setelah Bapak Ibu pilih isi nick. Jadi umpamakan di sini atas nama Bapak Ibu sendiri, untuk sepeda motornya itu Bapak Ibu tinggal mengisi nick di sini. Nah, di sini akan otomatis terbaca nama dari Bapak Ibu. Kemudian tuliskan tahun perolehan, jadi motor itu Bapak Ibu beli tahun berapa dan saat dibeli harganya berapa. Kemudian untuk tahun ini harga motornya itu berapa. Jadi kalau Bapak Ibu punya sepeda motor dibeli tahun 2020 di harga 23 juta. Nah, untuk per tahun 2025 harganya apakah menurun atau meningkat, silakan ya. Dan untuk di sini keterangan Bapak Ibu pilih harta PPS saja. Tadi karena saya hanya memilih nomor 1, jadi saya tidak simpan, saya tutup saja. Di sini saya hapus karena saya sudah memilih yang nomor 1. Nomor 5 di sini Bapak Ibu, harta tidak bergerak itu dia seperti ini Bapak Ibu ya, tanah kosong, apartemen, kapal pesiar, mohon maaf ya kapal ya, tanah atau bangunan ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sama proses pengisinya sama dengan yang harta bergerak tadi, ada nomor sertifikat, sumber kepemilikan, tahun perolehan dan sebagainya. Karena saya tidak pilih, saya pilih tidak. Oke, itu yang di A Bapak Ibu. Untuk utang di akhir tahun pajak tidak perlu diisi. Untuk yang daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan itu juga mau diisi boleh, tidak diisi juga tidak apa-apa. Nah, yang paling wajib diisi itu yang bagian D dan bagian E setelah bagian A ya. Jadi sebagian D ini kita harus mengisi penghasilan neto dalam negeri dan pekerjaan. Nah, yang pertama Bapak Ibu klik tambah. Nah, ini untuk nomor identitas pemberi kerja ini
kita bisa kembali ke A2. Untuk nomor identitas pemberi kerja ini kita bisa lihat di bawah. Di sini Bapak Ibu ya, di nomor 1 NPWP-nya. Jadi Bapak Ibu masukkan NPWP dari nomor pemberi kerja. Biasanya dia terletak di bawah ya. Jadi di A2 itu ada di bagian bawah. Di NPWP-nya masukkan NPWP dari sini ya Bapak Ibu, yang ada di sini. Kita kembali ke sini, kita masukkan NPWP-nya. Maka otomatis dia akan terisi sendiri nama pemberi kerjanya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk penghasilan bruto kita isikan manual. Untuk penghasilan brutonya kita lihat di mana. Kita kembali ke A2. Nah, penghasilan bruto ini dia yang nomor 11 Bapak Ibu ya. Jadi jumlah penghasilan bruto ini yang Bapak Ibu ini ya. Jadi ini yang akan kita masukkan di situ. saya masukkan terlebih dahulu. Ya, saya masukkan di sini Bapak Ibu. Jadi saya masukkan dulu. Nah, Bapak Ibu kalau mau masukkan tidak perlu ditambah titik ya, dia akan otomatis seperti itu. Oke, untuk penghasilan bruto sudah selesai. Kemudian Bapak Ibu isi lagi pengurangan penghasilan bruto dan biaya. Nah, untuk mengisi bagian ini kita bisa lihat di kolom di sini Bapak Ibu ya, di nomor 14. Ini Bapak Ibu. Nah, ini yang akan kita masukkan ke kolom yang tadi. Jadi saya masukkan terlebih dahulu. Nah, seperti itu Bapak Ibu, maka dia akan berkurang otomatis. Nah, untuk penghasilan netonya itu dia akan terisi otomatis. Dan untuk penghasilan neto bisa kita lihat di A2 apakah sama atau tidak. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini jumlah penghasilan netonya 135.759.126. Apakah kita cocokkan? Kalau sama dengan yang ada di ternyata sama Bapak Ibu. Nah, kalau sudah sama seperti ini kita klik simpan. Yang D sudah selesai, kita ke yang E Bapak Ibu ya. Kita ke yang E. Nah, yang E di sini adalah bukti potong pemungutan PPh. Caranya kita mengisinya, klik saja tambah. Kemudian di sini Bapak Ibu masukkan kembali NPWP dari pemotong pemungut PPh. NPWP-nya sekali lagi bisa dilihat di sini Bapak Ibu ya, di bagian bawah dan nomor 1 NPWP-nya. Jadi Bapak Ibu masukkan terlebih dahulu NPWP-nya. Maka yang di atas otomatis akan terisi sendiri nama pemotong dan pemungut PPh. Yang berikutnya untuk nomor bukti pemotongan kita masukkan sesuai dengan yang di A2. Nah, untuk nomor bukti pemotongan pemungutan bisa kita lihat di A2 bagian dia, kita scroll di atas yang ini Bapak Ibu ya. Jadi untuk nomor pemotongan itu kita ambil yang ini Bapak Ibu ya, yang di atas ini. Jadi sekali lagi untuk nomor pemotongan ada di sini Bapak Ibu ya, di bagian atas, kemudian ada nomor dan ini. Sengaja saya blur supaya menjaga kerahasiaan, tapi saya masukkan terlebih dahulu untuk nomor pemotongannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi setelah itu untuk tanggal bukti pemotongan kita masukkan tanggal yang sesuai dengan A2 lagi. Jadi kita ke A2 kembali. Silakan Bapak Ibu scroll ke bawah. Di sini ada tanggal dan tanda tangan. Jadi Bapak Ibu masukkan tanggal yang ada di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga saya blur untuk kerahasiaan. Kita masukkan tanggal yang ada di situ. Oke, sudah selesai. Untuk jenis pajak Bapak Ibu pilih yang PPh pasal 21 seperti itu. Nah, terakhir Bapak Ibu masukkan kembali penghasilan bruto yang tadi yang ada di A2 tadi yang nomor 11 ya Bapak Ibu. Bapak Ibu masukkan kembali penghasilan brutonya. Tentu saya masukkan terlebih dahulu. Nah, oke, sudah selesai. Selanjutnya untuk PPh yang dipotong dan yang dipungut kita masukkan sesuai yang di A2 dulu. Untuk PPh yang dipungut ini Bapak Ibu bisa lihat di nomor 23 nomor 21
yang ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu masukkan yang ini Bapak Ibu. Ini. Seperti itu Bapak Ibu. Silakan setelah itu Bapak Ibu kembali ke ini, masukkan lagi yang tadi. Nah, jadi Bapak Ibu untuk PPh yang terpotong atau dipungut itu Bapak Ibu masukkan yang sesuai DO2 ya. Tepatnya dia berada di nomor 22 Bapak Ibu. Jadi kalau di sini terbaca garis tidak ada isinya, maka di sini Bapak Ibu klik 0 saja seperti itu ya. Jadi kalau di situ misalnya untuk PPh yang terpotong Bapak Ibu lihat di A2-nya tidak ada isi, maka Bapak Ibu klik di sini 0 saja. Cuman karena di A2 di sini ada isinya, maka saya isi seperti yang di A2. Setelah itu klik simpan. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Kita akan ke tahap akhir. Jadi sebelum kita kembali ke induk sini, kita klik dulu simpan konsep. Nah, sudah simpan konsep seperti ini Bapak Ibu. Kita kembali ke induk. Nah, kita ke induk, klik untuk pernyataan. Nah, jika Bapak Ibu, ini yang paling pentingnya, jika Bapak Ibu sudah mengisi L1, kemudian induknya sudah diisi dan di sini terbaca statusnya nihil, maka pelaporan pajak Bapak Ibu dianggap berhasil dan selesai. Seperti Bapak Ibu ya. Jadi jika sudah mengisi induk dan L1 di sini terbaca nihil, maka laporan pajak Bapak Ibu dianggap sudah selesai seperti itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu klik bayar dan lapor saja. Kemudian di sini terbaca sukses. Nah, Bapak Ibu tinggal tutup saja seperti itu. Setelah itu ini juga tidak kalah penting Bapak Ibu. Di sini ada kata sandi penandatanganan. Jadi kata sandi penandatanganan itu dia kode pasfrase. Jadi kode pasfrase saat Bapak Ibu membuat aktivasi akun, jadi harus Bapak Ibu ingat, dia kode pasfrasenya itu harus sama dengan yang harus diisi di sini. Kebetulan saya kode pasfrasenya saya tahu, maka saya masukkan kembali kode pasfrasenya. Kita masukkan dulu kode pasfrasenya Bapak Ibu ya. Oke, silakan klik. Nah, passwordnya sama dan terbaca correct. Oke, jika sudah selesai seperti ini Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu cek di sini SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi sudah selesai Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu tinggal klik yang tanda surat seperti ini. Nah, untuk status pelaporannya sudah dikirim ke email seperti itu Bapak Ibu.